banget sih, bau pesing banget. Assalamualaikum, jumpa lagi di YouTube channel Yuniar Paramita. Kali ini aku mau review salah satu hotel di Bali yang lumayan mengejutkan nih. Hotel bintang 4 di Bali ini punya pool yang luas banget dan juga konsep pool yang lumayan unik. Rate hotelnya mulai dari 300 ribuan, punya bathtub di seluruh tipe kamar, tapi sayangnya aku nggak bakal balik lagi ke sini. Penasaran kenapa? Nonton videonya sampai habis, jangan di skip. Dan buat teman-teman yang belum subscribe, ayo subscribe sekarang supaya channel ini makin berkembang dan makin banyak kasih informasi seputar liburan. Follow juga Instagram aku @yuniarmita dan cek harga hotelnya di link booking yang ada di kolom deskripsi atau tungguin sampai akhir video ya. Ini dia Hotel Grand Mega Resort and Spa. Hotel yang terletak di kawasan Kuta Bali, punya letak yang lumayan dekat juga ke bandara. Mungkin sekitar 4 km atau jika ditempuh waktunya sekitar 10 sampai 15 menit. Jadi kita sampai di hotel ini kira-kira pukul 9 malam karena kebetulan kita habis trip seharian di Ubud. Dan ini dia penampakan lobinya di malam hari. Sayangnya pas kita berempat sampai di hotelnya itu kita bawa koper yang super banyak tapi nggak ada bellboy yang bantuin sama sekali. Di situ kita masih maklumin karena mungkin udah malam kali ya. Di sini kita booking 2 kamar dan sudah request untuk kamar yang berdekatan. Requestnya sudah via note pada saat booking dan via telepon juga di pagi hari saat kita mau check-in. Tapi ternyata kita malah dikasih kamar yang berjauhan nih. Alasannya sih karena kamarnya full, padahal kita udah konfirmasi berkali-kali. Karena katanya mereka juga nggak punya tipe kamar yang connecting room. Terus kita langsung menuju ke kamar, tapi sayangnya di perjalanan selama menuju ke kamar tuh gelap banget. Penerangannya agak kurang baik, jadi kesannya kayak creepy. Dan bener aja pas kita sampai ke kamarnya, ini juga gelap banget dong. Kita nginep di tipe kamar deluxe. Di samping pintunya sudah disediakan meja dan kursi, dan seperti biasa disediakan juga pemanas air, teh, kopi, gula, dan juga 2 gelas. Gak ketinggalan disediakan juga 2 botol air mineral dengan ukuran 600 ml. Dan kayaknya mereka juga punya spa. Untuk meja dan kursinya bisa dipakai untuk kerja maupun untuk meja rias. Konsep hotel dan kamarnya di sini tuh kayak serba ungu gitu ya. Lanjut lagi di sebelah sini sudah ada mini kulkas. Ini untuk kulkasnya nggak dingin ya, jadi pas kita buka tuh kulkasnya nggak dingin, terus kayak lembab banget gitu. Mungkin karena belum nyala ataupun memang jarang dinyalakan. Lanjut ke sisi kiri tempat tidur udah disediakan telepon, terus juga ada meja dan lacinya tuh udah ada petunjuk arah kiblat. Di atasnya juga udah ada lampu gantung, tersedia televisi dengan ukuran sedang dengan tayangan TV kabel. Lanjut review kasurnya, ini tuh tipenya double atau bisa dibilang ini tuh tipe queen ya. Disediakan 4 bantal besar dan 2 bantal kecil. Untuk kasurnya di sini kurang empuk, tapi untuk bantalnya ini lumayan empuk ya. Untuk luas kamarnya sendiri ini tuh 30 meter persegi ya, jadi memang cukup luas. Sayangnya di kamar kita tuh ada beberapa kekurangan. Pertama kita nemuin ada kotoran cicak yang ada di bantal. Terus di bagian spraynya di sini tuh ada noda merah mirip kayak darah gitu. Akhirnya kita telepon komplain terus minta ganti spray aja. Sebenarnya dari pertama kali masuk ke kamar ini tuh vibes-nya udah gak nyaman. Karena selain gelap, vibes kamarnya tuh emang lembab banget. Udah gitu ada bau rokok yang cukup menyengat. Padahal kita di tipe kamar non-smoking loh. Lanjut review ke area bathroomnya. Kayaknya ini salah satu hotel yang punya bathroom cukup luas ya. Mungkin luasnya hampir ngalahin area tidur. Terus kamar ini tuh memang didominasi oleh banyak kaca, khususnya di bagian bathroom ini ya. Area di sini full kaca sampai dengan ke langit-langitnya. Oke, kalau gitu langsung aja kita review satu-satu ya. Area kamar dan kamar mandinya dibatasi dengan pintu geser seperti ini. Pas masuk langsung ketemu bathtub yang lumayan modern ya. Dan gak cuma itu, kerennya lagi mereka juga punya televisi di depan bathtubnya. Jadi teman-teman bisa berendam di sini sambil nonton televisi. Dijamin gak akan kesepian sih. Dan di belakang bathtubnya itu sebenarnya ada jendela yang bisa dibuka. Karena udah malam, jadi kita bukanya besok pagi aja ya. Terus di sini tuh juga udah ada sofa kecil yang bentuknya bulat. Geser lagi ke area sini, ini tuh ternyata ada beberapa amenities, ada dental kit dan juga 2 gelas. Dan di depannya ini aku kurang tahu sih, cuma bentuknya tuh kayak asbak gitu ya. Cuma karena ini tipe kamar non-smoking, jadi bisa jadi itu asbak ataupun tempat sabun kali ya. Lanjut di bawahnya ini tuh udah disediakan hair dryer dan di depannya ini udah ada wastafel. Wastafelnya tuh dia kayak misah sendirian gitu loh.
Dan kerannya juga lumayan susah dibuka, jadi agak lama gitu kalau kita misalnya mau cuci tangan. Salvok di samping keran tuh ada noda sepanjang ini, aku kurang tahu ini kenapa. Oh iya, untuk kaca di wastafelnya ini tuh juga panjang ya. Sekarang geser lagi ke bagian depannya, ini udah ada lemari gantung dan juga hanger. By the way, di sini selama bikin video aku minta temenin temenku karena kita berdua sebenarnya agak ketakutan sih. Oke, lanjut lagi. Di sini udah ada tempat untuk kita taruh tas, koper atau yang lainnya. Jadi mungkin area ini bisa dibilang juga walk-in closet kali ya. Lanjut ke area toiletnya, ini tuh mereka dipisah dengan kaca juga. Ini adalah area shower atau area bilasnya. Di sini mereka menyediakan keran wudhu dan juga hand shower. Untuk air panas atau water heaternya ini lumayan bekerja dengan baik, tapi memang cukup lama ya untuk water heaternya. Di bawahnya ini udah disediakan shampoo dan sabun. Makanya tadi mereka ini nggak ada di amenities ya. Jadi karena shampoo dan sabunnya udah disediakan di sini. Nah, kalau yang ini tuh kayaknya tempat sabun tapi udah lumayan kotor banget, kayaknya nggak pernah diganti deh. Terus ini juga udah disediakan 2 handuk mandi. Aku sempat notes beberapa pintunya yang udah mulai harus diganti sih menurutku. Karena ini juga agak tajam dan udah lumayan berkarat. Sekarang kita menuju ke area powder room atau area toilet. Hati-hati karena seluruh area di sini tuh memang dipenuhi dengan kaca yang transparan. Jadi agak membingungkan juga sampai temen aku tuh kemarin kejedot gitu. Oke, lanjut untuk area toiletnya. Di sini cukup bersih, terus disediakan juga bidet atau jet shower. Walaupun ini tuh di bidetnya kayak ada kotoran putih-putih gitu, aku kurang tahu juga. Tapi yang pasti untuk airnya cukup kencang dan gak ada masalah. Disediakan juga tisu, ini tuh dibagi 2 karena memang ketebalan tisunya juga dibagi 2 sih. Di area toilet sini juga disediakan telepon ya. Jadi misalnya ada telepon, kita juga bisa angkat dari toilet. Nah, ini nih yang tadi aku bilang, untuk langit-langitnya mereka juga kasih full kaca. Hampir ketinggalan, ternyata di area showernya mereka juga menyediakan rain shower ya. Sayangnya seluruh lantai yang di sini tuh agak lumayan lengket sih. Habis room tour kamar kita, sekarang kita main-main ke kamar sebelah, yaitu kamar temanku. Kamar 431 bau pesing. Biar gue inget, takutnya ntar gue lupa. Pesing, terus pintunya juga ada semut banyak banget. Kayak cicak. Terus tadi ada tai cicak di bantal. Tapi sebenarnya abangnya baik. Iya, servisnya bagus ya. Servisnya bagus, tapi kamarnya kayak udah parah old, banget. udah tua. Ini modern tahu ini, tapi kayak nggak itu aja, nggak dibersihin, nggak rapi. Iya. Sumpah ini bau pesing banget sih, bau pesing banget. Kacanya karatan. Setelah drama semalaman, akhirnya berhasil juga sampai di besokan paginya. Karena kamar kita sudah include dengan sarapan, jadi sekarang kita on the way untuk menuju ke tempat breakfast. Untuk area restonya ini tuh bersebelahan dengan area lobby dan juga area poolnya. Jadi kalau misalnya mau ke resto bisa lewat lobby ataupun lewat sini ya. Nah, di sebelah kiri kita ini adalah area lobby dan di sebelah kanan ini sudah area resto. Oke, kalau gitu langsung aja kita breakfast tour. Ini kondisi resto di jam 8 pagi ya. Kaget karena udah banyak yang lumayan berantakan, kayak nasi goreng ini yang bentukannya udah berantakan banget. Terus juga ada mac and cheese, ada kue tiaw. Lanjut lagi ke area sebelah sini, ini tuh udah ada beberapa kondimen kayak kerupuk. Terus ini ada main course-nya, ada nasi putih, ada potato, kentang gitu. Terus juga ini ada sayuran. Ada juga ini tuh kayak kacang merah. Terus ini tuh untuk lauk utamanya udah ada kayak ayam bumbu gitu, ayam apa ya? Ayam bumbu kecap. Terus juga ini ada ayam lagi, tapi ini tuh ayam semur ternyata. Terus ini juga ada ayam lagi, jadi dia tuh ada 3 menu ayam gitu ya. Kalau ini sih kayaknya ayam goreng biasa gitu, ayam lemok namanya. Jadi ini dia beberapa main course yang didominasi dengan ayam. Lanjut lagi, sekarang kita mau lihat ini tuh ada bubur ayam. Terus ini adalah kuah karinya, dan untuk kondimennya ini tuh ada ya lumayan ya, ada lumayan beberapa yang lengkap juga, ada telur, ada ayam. Terus ada seledri dan yang lainnya. Sayangnya bubur sama kuahnya tuh nggak ditutup gitu ya. Lanjut lagi ke area roti atau pastry. Ini aku kurang tahu ini apa. Kayak puding roti kali ya. Terus juga ini ada beberapa bolu, dan di sampingnya ini tuh ada beberapa selai.
Ada kayak selai nanas, strawberry, terus juga ada margarin dan juga ada roti tawar. Disediakan juga 2 varian sereal yang dilengkapi dengan fresh milk. Tapi kita sempat bingung fresh milknya mana, kirain tuh lagi kosong atau belum datang kali ya. Ternyata tuh ada di depannya. Ini fresh milknya tuh kecil gitu. Jadi si fresh milknya tuh ternyata di teko gitu. Lanjut lagi, di sini tuh udah ada sushi, tapi sushinya tuh bukan yang salmon gitu ya. Isinya tuh kayak sayur-sayuran. Mungkin lebih ke kimbap kali ya. Terus ini juga udah ada air mineral. Sama ini satu lagi minumannya watermelon juice ternyata. Jadi cuma ada 2 varian doang ya untuk minumannya. Lanjut, ini tuh juga udah ada beberapa salad, tapi memang nggak terlalu lengkap. Dan ini sih yang paling oke dan yang paling mendingan menurutku. Ini tuh ada area egg corner, jadi kita bisa pesan omelet atau telur lainnya. Masih ada lagi ternyata di sini tuh ada puding, tapi pudingnya cuma 1 aja kayak gini. Terus juga ini ada aneka jajanan pasar, tapi kayak udah pada habis gitu. Ini tuh kayaknya udah jam 8 lewat sih, belum jam setengah 9, tapi udah banyak yang habis tapi nggak di-refill lagi. Terus juga ini ada bubur ketan hitam tapi udah bentukannya kayak gitu. Di sebelahnya lagi ini udah ada aneka buah potong. Ini ada 3 varian ya untuk buah potongnya. Dan ini seperti biasa udah ada kopi sama teh dan juga gula. Sempat bingung karena nggak ada sendok, piring, dan juga gelas. Ini dia makanan yang udah aku ambil. Menurut aku yang mendingan cuma omelet aja sih. Kayaknya tuh staff di sini kebanyakan cowok semua ya. Aku jarang banget lihat ada staff cewek di sini. Lanjut, sekarang kita mau lihat ke area poolnya. Untuk poolnya tuh emang udah kelihatan luas dan panjang banget ya. Dan kayaknya memang pool ini sih yang jadi daya tarik dari hotel ini. Gak cuma di siang hari, ternyata di malam hari pemandangan pool ini tuh emang bagus banget. Sayangnya pas di malam hari aku nggak sempat ambil videonya ya. Lanjut, di sini tuh udah ada kayak tangga turun gitu dan aku lumayan penasaran karena kayaknya ini tuh ada tipe kamar lain ya. Jadi langsung aja kita telusurin. Nah, bener aja kan ini tuh kayak ada tipe kamar yang lumayan besar gitu. Kayaknya mungkin untuk satu keluarga kali ya. Bentukannya sih kayak villa gitu. Terus juga itu tadi ada tangga, aku kurang tahu itu menuju kemana. Di depan tipe kamar tadi, ini tuh kayak ada pool yang airnya tuh bekas tumpahan dari pool yang besar. Cuma ini tuh kayaknya poolnya pendek gitu, jadi kayaknya untuk anak-anak kali ya. Atau mungkin aja pool ini tuh cuma hiasan aja buat main air. Terus di ujung sini ini tuh ada spa, namanya Spa Kahyangan. Dan kalau dari luar spanya tuh kayak gini. Dan ternyata di ujung sini tuh ada tangga buat kita turun ke poolnya. Tapi lumayan salfok karena ternyata poolnya agak lumayan kotor ya. Kayaknya sayang sih kalau pool sebesar dan sebagus ini tuh agak kelihatan kotor. Jadi bikin para tamu tuh nggak menarik untuk berenang. Terus di ujung sana tuh ada 2 kursi santai yang di depannya ada poolnya juga. Sebenarnya konsepnya bagus sih, cuma menurutku harus dibarengi dengan maintenance yang baik juga. Balik lagi, sekarang kita mau lihat sisi dari atas kolam renangnya. Dan ini tuh kira-kira mungkin di jam setengah 9 pagi. Untuk para tamu yang sarapan ini belum terlalu banyak sih menurutku. Dan ini dia penampakan poolnya. Kalau dari depan emang cukup bagus ya. Jalan lagi ke ujung, jadi di ujung sini tuh sebenarnya ada tempat duduk juga untuk santai-santai. Dan teman-teman bisa lihat ya, kalau area poolnya ini tuh emang sepanjang itu. Jadi kalau misalnya berenang di sini dijamin puas sih. Udah sampai di ujung, ternyata di ujung sini juga ada tangga lagi untuk turun.
Terus ini dia kolam renang utamanya. Jadi ini tuh sebenarnya kolam dewasa ya. Untuk kedalamannya itu 165 cm. Itu bisa dibilang dalam banget sih. Mungkin itu bisa setinggi orang dewasa. Atau tinggi aku aja kayaknya nggak sampai segitu deh. Ini dia beberapa kursi santai yang ada di pinggir kolamnya, dan tersedia juga satu gazebo besar. Duduk santai di sini sebenarnya cukup menyenangkan, mungkin karena poolnya tuh terlihat bagus kali ya. Jadi dengan banyaknya kekurangan dan drama semalam, sebenarnya hotel ini juga punya keunggulan, yaitu salah satunya di poolnya ini. Oke, sekarang kita lanjut lihat-lihat tipe kamar yang ada di sekitar pool. Dan ini tuh kayaknya tipe kamar pool akses ya, karena letaknya tuh bener-bener berada di samping dari kolam renang. Jadi mungkin kalau misalnya buka pintu udah bisa langsung menuju ke kolam renang tuh. Yang pasti untuk tipe kamar ini tuh berada di atas tipe kamar aku ya. Kayaknya ini sih yang dimaksud dengan tipe kamar deluxe pool view. Dan ternyata mereka juga punya pool bar, tapi mungkin karena ini masih pagi, jadi pool barnya masih tutup ya. Dan ternyata tipe kamar tadi tuh ada banyak sampai ke belakangnya juga. Karena kemarin kita sampai di lobi ini tuh udah malam dan udah cukup gelap. Jadi sekarang aku mau kasih lihat penampakan lobi di waktu terang. Dan ternyata di beberapa sudut dari hotel ini tuh memang ada banyak patung ya. Sementara masih ada tipe kamar yang berada di dekat lift. Ini tuh tipe kamarnya masih satu lantai dengan kolam renang juga. Jadi kalau memang semua kamar di hotel ini waktu hari itu semuanya full, harusnya di tempat breakfast tadi udah cukup ramai tuh. Oke, kalau gitu langsung aja kita balik ke kamar, kemudian siap-siap untuk check out. Karena dari sini kita akan pindah ke penginapan lain. Dan untuk tempatnya lumayan strategis karena dia tuh berada di Seminyak, deket banget sama Canggu dan Pantai Peti Tengah. Jadi wajib banget nonton terus semua videonya. Everything is like a test. I better not text or I'll come off desperate. Jadi ini adalah penampakan balkon kamar kita kalau dilihat dari luar. Sementara ini adalah penampakan penerangan kamar kita di waktu pagi hari. Ya segini aja sih. Karena emang tetap aja nggak terlalu terang. Ini pun kita juga udah nyalain lampu. Sementara di kamar sebelah atau di kamar temenku ada beberapa lampu yang ada, tapi di kita tuh nggak ada. Makanya kamar mereka tuh sebenarnya jauh lebih terang dari kamar kita. Dan ini adalah balkonnya yang ada di belakang kamar kita. Jadi kalau misalnya nginep di sini, teman-teman mungkin bisa duduk santai di sini. Dan karena ini areanya outdoor, mungkin makanya disediakan asbak atau tempat pembuangan puntung rokok ya. Mungkin ini sih yang bikin kamarnya tuh jadi bau rokok banget. Karena mungkin asapnya tuh masuk ke dalam dan sementara pintunya juga nggak ditutup. Dan dari balkon ini sebenarnya juga ada pool view, tapi emang sejauh itu karena kamar kita tuh balkonnya ketutup sama tembok kamar lain. Sementara di kamar sebelah atau di kamar temenku, untuk balkonnya tuh langsung pool view gitu, jadi dia tuh nggak ketutup sama tembok. Tapi sayangnya emang bau pesing banget sih kamarnya, parah. Dan di sini juga disediakan jemuran kecil untuk kita jemur-jemur pakaian. Apalagi mungkin karena ini area outdoor, jadi bajunya cepet kering ya. Salfok sama besi-besi yang ada di belakang karena tadi kita kesenggol. Dan lumayan kaget ternyata udah banyak yang karatan. Terus juga pas aku pegang ini tuh udah berdebunya tebel banget sih. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby you'll get. Sekarang lanjut kita lihat ke area bathroomnya. Karena kemarin udah cukup gelap, jadi sekarang harapannya bakalan cukup terang ya. Oke, dan sekarang waktunya kita buka gordennya. Kira-kira penerangannya bakalan sebagus apa ya? Dan sayangnya untuk area bathtubnya ini nggak sempat kita pakai karena emang semalam udah agak lumayan heboh gitu. Terus juga ini tuh kayak serba lengket gitu loh.
Sayang sih, padahal ini tuh bagus banget, jadi sebenarnya juga pengen banget berendam, tapi tentu saja kita urungkan. Dan ternyata kalau jendelanya udah dibuka kayak gini, pemandangannya cukup bagus dan cukup terang ya. Habis itu kita langsung check out dan aku mau kasih lihat kalau pintunya tuh ternyata banyak noda kayak gini. Beneran kaget sih karena ternyata banyak noda di mana-mana. Ini adalah gambaran dari kamar temenku atau kamar yang berjarak 3 kamar dari kamar kita. Kalau dari sini view-nya tuh emang langsung ke kolam walaupun memang cukup jauh sih. Oke, sekian dulu untuk review hotel kali ini. Jadi aku udah jelasin ya semua kekurangan dan kelebihan yang ada di hotel ini. Tapi jujur aja buat aku sendiri kayaknya udah cukup untuk pengalaman nginep di hotel ini. Cuma sebenarnya hotel ini tuh lumayan rekomen buat teman-teman yang mau honeymoon ya. Udah pada nggak sabar kan sama rate dari hotel ini. Jadi waktu itu teman aku booking hotel ini tuh pakai tiket.com dan untuk per kamarnya itu hampir 500.000 tapi udah include breakfast. Menurutku dengan review kayak gini harganya agak ketinggian sih. Tapi pas aku cek di Traveloka itu harganya 311 ribuan untuk tipe kamar yang sama, tapi ini belum termasuk breakfast ya. Jadi teman-teman tinggal pilih aja mau booking hotel ini lewat mana. Tapi kalau misalnya butuh link bookingnya tinggal cek aja di kolom deskripsi. Terima kasih udah nonton videonya sampai habis dan terima kasih juga udah ikut liburan online. Jangan lupa like, comment, and share. Dan buat teman-teman yang belum subscribe, ayo subscribe sekarang supaya channel ini makin berkembang dan makin banyak kasih informasi seputar liburan. Follow juga Instagram aku @yuniarmita dan jangan lupa cek kolom deskripsi untuk info lengkap dan juga link untuk nonton video lainnya. Udah aku cantumin playlist dari video liburan di kota-kota lain ya. Jadi kalau teman-teman butuh referensi mungkin bisa nonton aja. Oke, see you next video. Thank you for watching. Bye bye.